Sebelum ibadah, kita mau tepuk Yesus dulu. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau lakukan dengan sukacita dan semangat. Sebab Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan untuk kita. Jadi kita bersyukur untuk hari ini. Siap ya? Tepuk Yesus. 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 Yes. Lagi ya. Siap? Tepuk Yesus. 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 Yes. Haleluya. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, sukacita dan semangat buat kita semua. Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya karena kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami dapat melakukan hal-hal yang terbaik karena Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami siapkan hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk memuji Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Ikuti kakak ya. Pelan-pelan kita belajar bersama-sama. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berkata baik. Janganlah jemu berpikir baik. Kita akan menuai baik. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berkata baik. Janganlah jemu berpikir baik. Kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Kita akan menuai baik. Bisa ya? Kita ulang sekali lagi ya. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berkata baik. Janganlah jemu berpikir baik. Kita akan menuai baik. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berkata baik. Janganlah jemu berpikir baik. Kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Kita akan menuai baik. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita, dengan semangat dan dengan gerakan. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berkata baik. Janganlah jemu berpikir baik. Kita akan menuai baik. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berkata baik. Janganlah jemu berpikir baik. Kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Kita akan menuai baik. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berkata baik. Janganlah jemu berpikir baik. Kita akan menuai baik. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berkata baik. Janganlah jemu berpikir baik. Kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60
tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Adik-adik, teman-temanmu di rumah ingin bernyanyi bersama-sama dengan kita. Jadi tetap berdiri, kita mau bernyanyi bersama dengan mereka. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Kerjakan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Kerjakan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercacat, yang tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Akan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercacat dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Silakan duduk adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai sulur pada jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai sulur pada jalanku.
firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau terus-menerus memberikan kepada kami nasihat supaya kami mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami melalui firman-Mu. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami. Mari Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Tolonglah kami supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam penyertaan Roh Kudus, kami menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Mari perhatikan, sedang apakah temanmu ini di atas tempat tidur? Dia sedang membaca. Apakah yang sedang dia baca? Dan apa juga yang sedang dibaca temanmu yang satu ini sambil duduk santai dan juga teman-temanmu yang lain? Mereka semua sedang membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar, aku melakukan firman Tuhan. Ayo kita baca ayat hafalan kita, Yakobus 1 ayat 22a, 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kita sudah melihat teman-teman yang membaca Alkitab setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Bagaimana dengan kita? Adik-adik, apakah kalian punya Alkitab yang bentuknya buku seperti ini? Apakah Alkitab yang seperti ini yang kalian baca setiap hari? Kalau kalian mempunyai Alkitab yang bentuknya buku seperti ini, adik-adik dapat memberi tanda, memberi garis di bawah setiap ayat yang sudah kita baca. Kalau adik-adik tidak mempunyai Alkitab yang bentuknya buku seperti ini, kita masih bisa membaca Alkitab dengan menggunakan HP. Downloadlah aplikasi Alkitab dari HP, dan di dalam HP kita bisa membaca Alkitab setiap hari, setiap saat, kapan saja, di mana saja. Wah, menyenangkan sekali. Sekarang lebih mudah kita membaca Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 15 berkata, ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu untuk menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kita sudah mendengar firman Tuhan banyak sekali. Coba kakak mau tanya, siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Bagus. Minggu lalu kita belajar tentang menggunakan waktu dengan baik. Prioritas yang terutama dalam kehidupan kita setiap hari yaitu mengutamakan Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengikuti ibadah, baik ibadah bersama papa mama di rumah, mesbah keluarga, atau mengikuti ibadah online. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini menolong kita supaya kehidupan kita tetap setia. Kehidupan kita tetap menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang bersikap, berbicara, berpikir, dan melakukan segalanya dengan baik. Karena firman Tuhan menjaga kita, menjaga kelakuan kita tetap bersih. Bagaimana caranya kita dapat menjaga kelakuan kita tetap bersih sesuai dengan firman Tuhan? Tentu saja kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Jadi semua yang kita dengar jangan dilupakan, harus kita renungkan dan juga kita lakukan. Ingat, ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, Tuhan Yesus selalu berkata, ada tertulis. 3 kali Tuhan Yesus dicobai iblis, Tuhan Yesus selalu berkata, ada tertulis.
Apa yang tertulis? Yang tertulis adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan, kita mengingat, kita memperkatakan, dan kita melakukannya, maka kita dapat mengalahkan tipu muslihat iblis. Karena itu, kalau iblis datang menggoda kita untuk berbuat yang tidak baik, misalnya kita marah-marah terus, kita ingat firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, jangan marah sampai matahari terbenam. Lalu kita lakukan, aku tidak mau marah-marah terus. Nah, firman Tuhan memberi kita kekuatan sehingga iblis tidak dapat membuat kita marah terus. Selain itu, iblis juga selalu membujuk kita untuk melawan papa mama, tidak mau dengar nasihat. Ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kepada kita. Kata firman Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Wah, ketika Roh Kudus mengingatkan itu dalam hati kita dan kita melakukannya, iblis kalah lagi adik-adik. Jadi kita mengalahkan iblis dengan firman Tuhan, dengan doa, dengan senjata yang ampuh. Firman Tuhan juga bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan. Seperti yang tadi kakak katakan, kalau iblis menyuruh kita melakukan hal yang tidak baik, firman Tuhan mengingatkan kita, itu salah, itu tidak benar. Jadi menyatakan kesalahan, sehingga kita tidak lagi melakukan kesalahan. Firman Tuhan juga untuk memperbaiki kelakuan. Jadi yang tadinya malas-malasan, ingat firman Tuhan. Ada kalimat yang berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, belajarlah tingkah lakunya. Wah, kita ingat firman Tuhan. Kemudian kita jadi anak yang rajin. Yang tadinya malas karena ingat firman Tuhan, harus jadi anak yang rajin. Jangan kalah sama semut. Jadi itu salah satu contoh melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan juga dapat mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi setiap hari kita perlu mengisi hati kita, mengisi roh kita dengan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita di dalam firman-Nya bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan, kita seperti orang yang pandai, seperti orang yang bijaksana. Tetapi jika kita hanya mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, kita seperti orang yang bodoh. Kenapa seperti itu? Mari kita lihat. Hari ini saya adalah seorang ahli bangunan. Tuhan Yesus berkata di dalam Alkitab, dalam sebuah perumpamaan tentang seorang yang pandai, seorang yang bijaksana, seorang yang pintar. Karena orang ini mendirikan sebuah rumahnya di atas pondasi yang sangat kuat, yang sangat kokoh, sehingga apapun yang terjadi, meskipun ada badai, meskipun ada hujan, meskipun ada angin, rumahnya tetap kuat. Seperti apakah rumahnya? Saya akan mencobanya. Ini ada beberapa batu yang sudah saya siapkan. Kemudian batu ini sudah saya letakkan menjadi fondasi yang kuat. Kemudian saya akan membuat sebuah rumah. Kemudian dia mengerjakan. Alkitab berkata, dia menggali lubang yang dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Dan dia menyelesaikan bangunannya. Rumahnya sudah hampir selesai. Rumahnya sudah hampir jadi. Kemudian setelah berhari-hari bekerja dengan lelah, rumahnya pun selesai. Suatu hari turunlah hujan yang sangat deras disertai dengan angin yang sangat kencang sekali. Dan rumah itu pun dilanda oleh badai, dilanda oleh angin yang sangat kencang. Tetapi apa yang terjadi? Rumah itu tetap kuat. Rumah itu tetap berdiri kokoh dan kuat. Karena si pandai mendirikan rumahnya dengan dasar yang sangat kuat, yaitu batu.
batu. Alkitab mengatakan, meskipun badai datang, meskipun hujan deras datang, meskipun angin ribut datang, rumah yang didirikan di atas batu tetap kuat, tetap kokoh, tidak rusak sama sekali. Inilah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, diumpamakan seperti orang yang pandai yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sekarang kita akan lihat perumpamaan yang kedua yang Tuhan Yesus katakan, seperti orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Orang bodoh itu juga bekerja, dia juga berusaha untuk membuat rumah yang bagus. Dia mengerjakannya, tetapi dengan dasar yang berbeda. Kalau yang pandai mendirikan di atas batu, orang yang bodoh ini mendirikannya di atas pasir, pengen cepat selesai. Dia hanya mendengar firman Tuhan, tapi kemudian dia melupakannya, tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Rumah yang dibangun di atas pasir pun selesai. Rumahnya sangat bagus. Nah, inilah rumah orang yang kedua. Ini rumah orang yang pertama. Orang yang pandai mendirikan rumahnya di atas batu. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ini rumah orang yang bodoh, mendirikan di atas pasir. Meskipun rumahnya terlihat sangat bagus, apa yang akan terjadi kalau datang hujan, badai, angin ribut, dan banjir? Mari kita lihat. Inilah yang terjadi. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir. Ada angin badai juga. Apa yang terjadi dengan rumah yang dibangun di atas pasir? Lihatlah, rumah itu sangat hebat kerusakannya, seperti yang Alkitab katakan kepada kita. Tuhan Yesus ingin supaya kita melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dan menjauhi dan meninggalkan apa yang Tuhan Yesus tidak kehendaki, supaya hidup kita seperti orang yang pandai yang mendirikan rumahnya di atas batu yang tetap kuat. Meskipun ada masalah, meskipun masih pandemi, kita tetap setia melakukan firman Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, mengikuti ibadah. Itulah yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup kita. Ayo kita hafalkan ayat hafalan kita hari ini. 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja.
Mari kita berdoa dan berdoa syafaat. Kita naikkan pujian. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Shalom adik-adik. Waktunya kita mau berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Shalom bagi negeri kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Di setiap kepulauan dan provinsi di atas bangsa ini Tuhan. Bahkan setiap kota dan setiap desa yang ada di negeri kami Indonesia. Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan turun. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas negeri kami Indonesia. Sebab kami tahu cinta Tuhan ada bagi negeri kami Indonesia ini. Tuhan, kami berdoa buat setiap pemerintahan di negeri kami Indonesia. Dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang diambil Bapa, Tuhan Engkau sendiri yang menetapkannya bagi bangsa kami Indonesia. Sebab kami tahu setiap rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera bagi negeri kami Indonesia. Kami mengucap syukur untuk segala yang Tuhan izinkan terjadi di atas negeri kami Indonesia ini. Kami tahu Tuhan tahu yang terbaik bagi negeri kami Indonesia. Oleh sebab itu Bapa, takkan pernah berhenti kami memuji, menyembah, menaikkan syukur bagi Engkau. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami berdoa buat gereja Petra. Biarlah gereja ini Tuhan berdiri tegak di atas kota Cilegon. Tuhan, biarlah gereja ini mendapat kasih anugerah daripada-Mu Tuhan. Engkau memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Filipus, dan Bapak Wakil Gembala kami, Bapak Bona, dan keluarganya Tuhan. Engkau memberkati dengan cinta dan anugerah yang daripada-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap adik-adik sekolah minggu Tuhan. Biarlah cinta-Mu Tuhan bertumbuh atas setiap adik-adik sekolah minggu, sehingga memiliki roh yang takut akan Tuhan, roh yang menghormati Tuhan, roh yang menghormati kepada Papa dan Mama. Lebih lagi kami berterima kasih, kami mengucap syukur. Engkau baik Bapa, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saatnya kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Kita mengangkat tangan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas adik-adik sekolah minggu. Engkau memberkati setiap adik-adik sekolah minggu dengan cinta dan kasih yang daripada-Mu, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke. Selamat berhari Minggu, tetap semangat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan membuat aktivitas sesuai dengan tema hari ini. Kita akan membuat sebuah rumah dengan menggunakan peralatan kertas origami, kertas HVS, lem, atau double tip. Kemudian ambil salah satu kertas origami sesuai warna kesukaan kalian. Setelah itu kita lipat kertas origami menjadi bentuk yang lebih kecil, ujung dengan ujung. Kemudian ditekan-tekan. Kalau sudah seperti ini, kita lipat lagi menjadi bentuk yang lebih kecil. Kita tekan-tekan lagi. Kalau sudah seperti ini, kita lipat sekali lagi. Ditekan-tekan menjadi seperti ini. Nanti kita akan mempunyai lipatan-lipatan di dalamnya. Setelah ini kita buka lipatannya. Kemudian kita mau membuat atap rumah.
Boleh di ujung sini atau di ujung sebelah sini. Boleh salah satu atau keduanya. Kakak mau kasih contoh. Yang pertama, satu atap. Bentuk segitiga. Masukkan salah satu jari seperti ini. Kemudian akan menjadi bentuk segitiga seperti ini, seperti atap rumah. Ini bentuk pertama kalau adik-adik mau memakai bentuk atap satu. Tetapi kalau mau mempunyai dua atap, berarti yang sebelah sini juga harus dilipat. Masukkan jarinya. Kemudian buatlah lagi lipatan bentuk segitiga. Sudah jadi seperti ini. Jadi boleh bentuk seperti ini, boleh bentuk seperti yang satunya. Kalau sudah selesai, akan kita tempel di atas kertas HVS. Saya sudah mempunyai contoh. Ini contoh yang pertama. Adik-adik, setelah selesai, adik-adik tempelkan di kertas, kemudian mulai dihias. Boleh ditambahin gambar apa saja, misalnya pohon, bunga, dikasih pagar, dikasih awan, apa saja deh, bebas. Kemudian diwarnai ya. Dan jangan lupa tuliskan judul firman Tuhan hari ini, aku melakukan firman Tuhan. Dan tuliskan juga ayat hafalan kita hari ini, Yakobus 1 ayat 22a. Ini adalah contoh yang kedua. Sama ya, tetap tuliskan judul firman Tuhan, aku melakukan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22a. Mudah ya, adik-adik lakukan dengan sukacita sambil menghafal ayat hafalan hari ini. Apa bunyinya? Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ibadah hari ini sudah selesai. Adik-adik, lakukan firman Tuhan bersama-sama supaya kehidupan rohani kita bertumbuh dan berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu ibadah online berikutnya. God bless you. Orang bijak membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh. Lalu hujan turunlah, hujan turun dan banjir naik, hujan turun dan banjir naik, hujan turun dan banjir naik. Rumahnya tetap teguh. Orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir yang mudah goyah, di atas pasir yang mudah goyah. Lalu hujan turunlah, hujan turun dan banjir naik, hujan turun dan banjir naik, hujan turun dan banjir naik. Rumahnya lalu roboh. Jangkah kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan